Malam ini kita mendapatkan tema untuk saling roasting. Ini yang saya tunggu dari kemarin-kemarin. Mari kita mulai dari komika paling kontroversial di antara semuanya. Ridwan Remin. Ridwan ini mulutnya tuh pedis sekali, pedis. Tukang nasi goreng sekarang saja sudah tidak masak itu pakai rica, tidak ada lagi. Pakai omongan Ridwan. Jadi omongan Ridwan ini kalau dibungkus karetnya 2. Dia tuh mulutnya pedis, saya tidak masalah soal itu. Cuma Ridwan ini adalah komika yang suka ngatain orang tanpa solusi. Contoh kemarin dia bilang Kemal kan. Kemal ini apaan sih? Sampah. Ya maksudnya kasihlah solusi. Ini sampah bisa didaur ulang tidak? Dan maksudnya Ridwan bagi saya kau itu tidak lebih baik dari Kemal. Kemal punya karya. Walaupun gak bagus oke lah. Tapi dia berkarya. Musik dia punya. Film dia punya. Dia juga stand up komedian. Nah Ridwan cuma stand up komedi. Kalau tanpa stand up komedi kok bisa jadi apa? Dibilang terkenal tidak. Dibilang gak terkenal banget. Ridwan itu kayak Kemal lah. Dibilang penyanyi bagus tidak. Dibilang lebih lucu dari Ridwan banget. Ridwan itu kayak Kemal lah. Ridwan Remin. Dan saya kasih tahu teman-teman, rahasianya di dalam suci ini kita tuh kalau lagi kesusahan dalam menulis materi itu paling saling membantu. Deswin, Dani, Ridwan, kita semua saling membantu. Cuma masalahnya siapapun orang yang sharing sama Ridwan Remin besoknya close mic. Serius, Jupri sharing sama dia, besoknya Jupri close mic. Boa sharing sama Ridwan, besoknya Boa close mic. Bahkan pada saat callback, Coki Anwar dibilang Bang Panji waras. Siapa mentornya? Ridwan Remin. Maksudnya apa sih Wan? Serigala berbulu domba memang. Ridwan. Dan selanjutnya teman Ridwan dari satu komunitas. Dani Beler. Anak madrasah. Nama Beler. Astagfirullah. Itu contoh buruk Dan buat anak-anak madrasah yang fans sama kau. Besok-besok anak-anak madrasah semua ganti nama. Firmansyah, orang tua. Siapa lagi? Ada teman kamu lagi ganti nama karena ngefans sama kamu. Firman, cap tikus, kan bahaya. Dan Dani Beler ini kontroversialnya satu. Waktu show pertama dia bilang nama saya itu Dani. Pemberian bapak saya. Sedangkan nama Beler itu dari kelakuan bapak saya. Di show kemarin soal keluarga dia bilang begini. Keluarga saya adalah keluarga yang religius. Bapak saya tuh berceramah kemana-mana. Ini orang Beler ceramahnya gimana sebenarnya? Maksudnya jangan bohong lah Dan. Ustadz dulu baru Beler. Parah kan? Maksudnya tidak usah bohong lah. Saya takutnya besok-besok dikasih tema lain bapaknya berubah lagi. Dikasih tema musik bapaknya Roma Irama. Dikasih tema sepak bola bapaknya Maradona. Semua aja bapakmu. Dani. Tapi Dani masih mending. Teman kita yang satu ini lebih parah. Kita semua tidak suka sama dia, jujur saya. Tidak suka, iya kan? Dan suka nggak sama Deswin? Ridwan suka nggak sama Deswin? Deswin ini pakai persona BNN. Faktanya dia ini memang orang BNN tapi masih honorer. Dan dia berbicara soal narkoba seakan-akan lebih hebat dari PNS BNN yang lain. Saya takutnya setelah suci honorer ini tanda tanya loh. Bisa diangkat, bisa dibuang. Kau kalau dibuang gimana? Persona BNN-mu gimana? Hilang. Suci 8 ikut lagi ya? Pakai persona Satpol PP aja. Masuk di komen calontong. Deswin Satpol PP. Iya Cak. Gini BNN. Kan gak bisa gitu. Dan Deswin ini saya kasih tahu rahasianya. Saya pernah sekamar sama dia. Waktu pagi-pagi saya bangun siap-siap mau ke Balai Sarbini. Di samping saya Deswin itu dengan celana pendek. Tanpa pakai baju.
Dia lagi apa? Cabut bulu dada. Hobi dia setiap pagi adalah cabut bulu dada. Dan bukan hanya bulu dada. Deswin ini suka pakai lipstick. Tanya yang lain, betul tidak? Betul tidak? Ya Allah, kok ini BNN loh. BNN loh. BNN itu harusnya sigap. Masa ditelepon komandan, Deswin, kita akan memberantas narkoba di sini, ada penggerebekan pesta sabu. Deswin datang, siap komandan, 1 bulu dada lagi. Kan tidak bisa. Deswin. Tapi walaupun begitu kita semua di sini bersahabat. Kita tuh saling menyayangi satu dan lainnya. Saya sayang sama Dani. Saya sayang sama Ridwan. Deswin, no. Sekian, saya Mamat Al-Katiri. Selamat malam Balai Sarbini. Salamnya Mamat Al-Katiri tuh. Mat, salam lu kayak biduan dangdut. Mamat ini kan orang Papua. Orang Papua identik dengan kuat. Tapi salamnya kayak biduan dangdut. Nih bayangin ya, Mamat beneran jadi biduan dangdut. Itu akan jadi satu-satunya konser dangdut yang dimana kerusuhan berawal dari biduannya sendiri. Kok joget sudah. Mamat tuh, tapi gua bangga sama Mamat. Karena Mamat adalah satu-satunya teman gua yang adalah seorang calon dokter gigi. Gokil. Calon dokter gigi itu kan masa depannya sudah indah ya. Masih ikut stand up. Gak bersyukur, Mat. Ya, dia juga calon dokter gigi. Tapi berbanding terbalik dia juga seorang perokok berat. Calon dokter gigi, perokok berat. Sekarang pertanyaannya adalah calon dokter gigi mana yang gak peduli sama kesehatan giginya sendiri? Biasanya kalau misalkan ada pasien datang, aduh kamu jangan merokok nanti gigi kamu kuning, dia sendiri ngerokok. Itu sama aja kayak kalian ngeliat Mamat jadi bandar, tapi gak tahu harga. Bang ada barang bang, wadah, berapaan bang? Berapa ya? Sebentar ya, dia keluarin HP. Ngapain bang cek harga di OLX? Abang jual sabu second lah. Iya gak sih? Mamat Al-Katiri ya Allah. Kuliahnya dibilang berapa tadi? Dari tahun 2010 sampai 2017 belum selesai. 7 tahun. Setahun lagi ikut Piala Dunia 2 kali. Ya Allah, ini gue yakin nih dia lama kuliah ini, lama lulusnya. Itu mempengaruhi ketika dia buka prakteknya sendiri. Di depan rumahnya ada praktek, ada plang dokter gigi. Mamat Al-Katiri, di bawahnya ada quote. Sayangi gigimu karena gigimu jauh lebih mahal dari apapun. Mamat, biasa Mamat, ngecit. Ada pasien datang begitu. Kakak dokter, saya sakit gigi, duduk. Buka, iya dokter, mulutmu. Dibuka gitu, Mamat ambil peralatannya, gitu. Ambil pinset, senter, obeng kembang di bawah tuh. Diperiksa. Cuman karena kuliahnya lama, periksanya juga lama. Ini gigi apa banyak betul ini. Sampai akhirnya pasiennya gelisah. Kakak dokter, kau tidak berpengalaman kah? Kau stop punya mulut. Sekali kau bicara begitu gigi gerahmu saya rubah jadi metik. Mamat Al-Katiri tuh ya Allah. Tapi gak apa-apa Mat, lu kuliah berapa? 7 tahun. 7 tahun, lulus selamat. Takut DO. Ini bukannya apa-apa ya, tapi gak apa-apa sih kalau misalkan DO. Ya. Steve Jobs dikeluarin dari kampusnya, tapi bisa bikin produk sendiri. Mark Zuckerberg keluar dari kampus bikin Facebook. Itu artinya apa? Cuman 2 yang sukses, sisanya gembel, Mat. Sisanya siapa lagi? Ridwan lah. Ridwan Remin, gue nih ngidolain Ridwan. Idola banget Ridwan. Dia stand up dari tahun 2011. Sering muncul di berbagai TV. Mulai dari TV Metro Mini. TV-nya Om Bewok nih, saudara-saudara. Gitu. Mulai lagi jadi bintang tamu di Indosiar ya. Jadi bintang tamu di TV-TV tapi masih ikut kompetisi suci, ya Allah. Kayak Kim Jong-un loh. Ini Suci 7, ini dicari talenta baru bukan talenta bapuk. Bahkan Bang Panji pernah bilang, Ridwan, lu level lu keren banget. Level lu udah gak cocok ikut kompetisi Suci 7. Kalau gak cocok kenapa gak di close mic? Cobalah pertimbangan ya Kompas tolong. Dan gue nih ya, Ridwan ini orangnya tertutup. Tertutup banget. Gue tuh pengen ngedekatin semua orang, termasuk ke dia, tapi dia gak pernah mau terbuka sama gue. Sampai ini akhirnya dia tuh pada saat bulan puasa di karantina tuh jarang bolong-bolong puasanya. Bolong-bolong.
Bolong-bolong puasanya. Sampai gue tuh saking pengen dekatnya sama dia tuh gue batalin puasa gue jam 3 biar dekat sama dia. Tapi tetap dicuekin. Kalau tahu dari gitu gue batalin dari pagi. Iya, ya Allah dicuekin terus. Awalnya dia biasa aja, ketika gue deketin dia diem, dia ngejauh. Gue curiga nih, tertutup, pendiam, benci BNN, kurus. Lu pecandu. Sebelah lu siapa lagi? Aduh ini nggak ada keresahan sama dia nih. Tolonglah close mic sekarang. Siapa? Dani Beler. Enggak, gue gak ada keresahan sama dia teman gue. Dia orangnya baik banget, alim banget Dani Beler ini. Gue keresahannya cuma satu sama dia. Dia terlalu memaksakan kata madrasah. Dia sok-sok bilang, oh gue nih orang madrasah. Nih ya, saya kasih tau ya. Kalau misalkan ya, yang cocok itu Mamat. Mamat terkenal, dia bilang bawa materi tentang Papua. Karena dia berasal dari fak-fak. Kang Didi cocok jadi kuli bangunan, mukanya sedih. Gue bawa BNN karena gue setiap hari pakai baju BNN. Paling gak jelas banget nih, Dani Beler. Tapi gue adalah orang yang paling paham atau paling percaya yang namanya pola di Suci 7. Pada saat kuliner, tema kuliner gue ngerosting Didi close mic. Pada saat tema sehat atau gaya, gue ngerosting Coki close mic. Sekarang Kompas nyuruh gue roasting ketiganya. Sekarang kalian tahu kan siapa yang diinginkan oleh Dani Beler lah, gak close mic. Terima kasih, saya Deswin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, nggak usah basa-basi. Mulai dari komika yang paling ganteng, Mamat. Al Ghazali, waduh. Fak tidak ya, waduh. Kenapa gue bilang ganteng, kok lu yang ngerespon sih? Lu tuh nggak lebih ganteng dari Mamat, Win. Cuma lebih mending aja. Mamat ya, Mamat itu mahasiswa kedokteran gigi. Masuk kuliah tahun 2010 sampai sekarang belum lulus. Gokil itu ya, 7 tahun loh. Lu kuliah nyicil rumah. Itu Mamat kalau datang ke kampus pasti udah bingung itu, mau nongkrong sama junior malu. Ini kan umurnya beda jauh, mau nongkrong sama seangkatan gak ada. Kalau dulu mungkin Mamat datang ke kampus ketemu yang kenal disapa gitu, Mat kemana aja lu? Sekarang Mamat datang ke kampus, kalau ada yang kenal disapa juga, cuma bedanya Mat gak kemana-mana lu. Waduh. 7 tahun kuliah loh. Kuliah itu bukan cuma masalah waktu, tapi masalah biaya ya kan. Apalagi kedokteran gigi, biarnya mahal banget pasti itu dikeluarin sama Mamat. Dan gue sih curiga gini, kalau misalnya Mamat gitu tahun depan masih belum lulus juga, statusnya pasti diganti tuh. Udah bukan mahasiswa, donatur tetap. Mahasiswa lain dituntut bikin prestasi, Mamat dikasih saran dan kritik. Biar kampusnya punya prestasi ya. Cuma ya gue pernah gitu ceritain sama Mamat, saking lamanya dia kuliah, dia sempat merhatiin langsung kisah cinta antara security kampus sama mbak kantin. Jadi awal-awal masuk kuliah mereka masih belum pacaran. Setahun Mamat kuliah mereka udah nikah, punya anak. Sampai akhirnya udah 7 tahun Mamat kuliah, anaknya udah gede. Ketemu Mamat suka nyapa, Mat masih gak kemana-mana lu. Waduh, songong tuh Mat. Tapi Mamat masih lebih baik daripada Deswin Fakih. Tadi udah dibilangin sama Beler, Deswin itu personanya BNN. Satu-satunya komika yang pakai persona lembaga negara tuh Deswin doang ya. Ya maksudnya dia pakai lembaga negara cuma buat popularitas dia sendiri. Ini kan sama aja menyalahgunakan wewenang. Apa bedanya Deswin sama oknum PNS yang yang ngegunain mobil dinas buat jualan jersey, nggak ada. Ya. Tapi yang gue salut Deswin itu selalu bawain tentang BNN, narkoba gitu. Itu menurut gue tuh dia susah banget observasinya gitu. Kalau gue sih ngelihat apapun, gue lihat, gue perhatiin, observasi jadi materi. Kalau Deswin lebih spesifik lagi gitu. Kalau ada orang lagi make diperhatiin sama dia. Diobservasi, dijadiin materi. Nggak ditangkap nggak? Ya kalau ditangkap semua Deswin nggak punya materi lah. Ntar dia stres, make aja. Tapi dari tadi tuh banyak banget yang nggak suka sama Deswin gitu. Kalau gue sih biasa aja. Makanya udah ya segitu aja ya. Karena gue nggak terlalu pengen banyak nama Deswin keluar dari mulut gue. Yang terakhir komika dari komunitas yang sama kayak gue, Dani Beler. Sorry nih Ler, kita emang dari Bogor. Tapi kan pialanya cuma 1 nih. Gue kalau disuruh ngomongin Beler jatuhnya bukan roasting, bongkar aib ya.
Beler itu semenjak di Suci selalu ngaku-ngaku anak madrasah gitu. Dan sampai 4 besar ini gue akhirnya percaya sama itu. Karena Beler itu dari awal sering banget ada di bottom 2. 2 posisi komik terbawah, tapi nggak pernah close mic. Luar biasa kan anak madrasah, doanya manjur. Pokoknya kalau 4 besar nanti dia nggak close mic nih, fix anak gue harus masuk madrasah. Nggak apa-apa skillnya kurang, yang penting doa menang lah. Karena doanya Beler tuh manjur gitu. Dia punya pacar cantik. Namanya Dini. Nama panjangnya Dini Beler ya. Mereka pacaran udah 7 tahun tuh. Saingan sama kuliahnya Mamat. Pacaran lama banget. Udah saking lama tuh sampai akrab gitu. Dini kalau manggil Dani, Ler. Main rumah Ler. Akrab gitu. Cuma gue curiga Dini tuh pengen pacaran sama Dani itu cuma karena namanya mirip aja gitu. Dini, Dani. Jadi kalau nyetak undangan romantis kan. Karena nggak ada hal lain gitu. Apa karena Dani ganteng? Enggak juga. Ya kan, lu ngelihat Dani, mendingan tuh karena ada di panggung ini, lightingnya bagus, make upnya bagus gitu. Kalau lu ketemu Dani di Metro Mini, lu nggak akan bisa bedain mana penumpang, mana pengamen, nggak bisa tuh. Disebut nih penumpang, tapi dekil ini. Pengamen nggak bawa alat musik. Akhirnya tanya kan, bang baru keluar penjara ya? Waduh, 2.000 gitu. Apa alasan Dini menerima Dani itu apa gitu? Karena dia pinter? Nggak mungkin juga. Gue lihat IPK-nya Dini terakhir itu 3,8 di UNJ. Beler 3,4 di UNJ. Beler 2,8 di Itu kan dia udah kalah telak ya. Kalah 2 kali loh itu. Kalah nilai, kalah alma mater. Pacarnya kuliah di kampus negeri, Beler kuliah di kampus apa bukan itu? Kampus kok ada di mana-mana. Emangnya usaha waralaba? Saingannya kebab ya. Jadi setuju ya kalau gue bilang Dini milih Dani itu karena nama gitu. Dan mungkin nanti kalau mereka putus, Dini bakal nyari penggantinya yang mirip-mirip Dini juga. Misalnya Kang Didi itu. Ya kan, jadi nyetak undangan tuh Dini, Didi. Wah, lebih so sweet loh. Dan gue lebih setuju jujur aja loh. Karena kalau dibanding Dani, Didi itu lebih menang segalanya. Pekerjaan udah punya. Rumah tinggal bikin. Pengalaman banyak. Beler 4 besar gak pernah close mic. Didi 5 besar close mic 2 kali loh. Kurang pengalaman apa itu? Beler mah apa gitu 4 besar gak pernah sekalipun di endorse. Didi aja Ler keluar 8 besar di endorse Dupan. Lu gak pernah di endorse gitu. Gue pernah sekali-kali ngajak dia ke distro di Bogor gitu. Speak beli. Pas nyampe kasir gue ditanya. Bang Ridwan ya? Iya, berapa nih? Udah bawa aja, nanti foto ya. Giliran Beler datang, ditanya juga. Temennya Ridwan ya? Iya ya, berapa? Udah 85 aja. Nanti ke kasir ya, disuruh beli. Terus akhirnya Beler kode-kode gitu. Finalis juga. Suci 7. Nenet. Kagak direspon gitu. Akhirnya gue ditawarin baju, Beler ditawarin obat batuk. Udah gitu suruh beli lagi. Udah goceng aja nanti kasir ya. Terima kasih. Kali ini sesi roasting teman-teman. Jujur bikin kita para finalis satu sama lain jadi saling perhatian. Tujuannya tidak lain tidak bukan buat cari bahan untuk roasting. Apapun caranya gitu. Yang tadinya kalau misalkan ngumpul cuman sekedar nanya materi. Gimana materi kau aman? Aman. Sekarang tuh udah random gitu. Bahkan kemarin Deswin ketemu gua langsung nepok pundak. Dan keluarga masih lengkap. Apa coba maksudnya? Apaan? Ibu kau lulusan mana? Gak jelas. Maksudnya caranya random gitu, kita gak pernah tahu. Bahkan nih, Mamat Al-Katiri jam 2 pagi nge-WhatsApp gua. Jam 2 pagi. Cuman buat nanya, Dan kau sudah pernah naik pesawat atau belum? Gak penting. Gak penting. Maksud gua, kalau cuman sekedar buat nanya hal yang gak penting, kenapa harus jam 2 pagi? Kan bisa 2:30 ya. Iya kan? Dan siapa yang gak kenal Mamat Al-Katiri teman-teman? Satu-satunya finalis Suci 7 yang sempat bikin geger satu Indonesia. Gara-gara beat closingnya di show pertama. Masih inget kan? Yang dia dapat duit 7 triliun main ke lokalisasi. Saya tawar ya kan? Berapa mbak? 500.000. Aduh murah sekali.
50 juta ya. Saya kasih 50 juta, saya cium kening, lalu saya pergi. Simbanya, Mas, kok 50 juta cuman gitu doang? Supaya kau tahu harga dirimu jauh lebih mahal dari apapun. Wih. Satu Indonesia heboh di sosial media. Bahkan Bang Panji sempat nge-tweet, Mamat Al-Katiri, closing terbaik yang pernah ada. Kalian ngelihatnya keren, tapi Mamat aslinya emang kayak gitu. Di karantina nih, gue sama Mamat sama-sama pecinta kopi hitam. Cuma bedanya gue pakai gula, dia enggak. Gue tanya, itu nggak pahit bang? Sepahit-pahitnya kopi dan masih pahitan juga kenyataan hidup. Wah. Bang Panji kalau denger nih, langsung nge-tweet gue yakin. Jawaban kopi terbaik yang pernah ada. Kebayang gak lu Mamat lagi naik motor, ditabrak, duak. Yang nabraknya tanggung jawab gitu. Mas, maaf ya mas, saya nggak sengaja mas. Ini ada uang 5 juta buat biaya pengobatan. Maaf mas, saya nggak bisa terima. Lo kenapa? Karena harga diriku jauh lebih mahal dari apapun. Yang nabraknya standing applause. Yang kendaraan yang lagi jalan langsung berhenti nge-tweet gitu. Quote of Mamat. Harga dirinya jauh lebih mahal dari apapun. Masuk Land Today. Heboh, Mamat si anak Papua tolak duit 5 juta. Semuanya aja heboh. Ya. Tapi walaupun gitu, Mamat ini adalah kuliah. Dia kuliah jurusan kedokteran gigi teman-teman. Mamat ini calon dokter gigi loh. Iya, kemarin gue baca berita. Ada yang mengatakan bahwa Papua itu butuh 36.000 tenaga kesehatan. Sementara yang mau jadi dokternya malah ikutan stand up comedy. Jadi wajar nggak kalau Papua tertinggal dalam segi kesehatan? Wajar. Gara-gara Mamat ikutan suci, akhirnya Papua jadi butuh 36.001 tenaga kesehatan. Sudahlah Bang, balik saja kau. Martinus mau pasang behel nggak bisa dimasang itu. Lain Mamat, enggak, lain Mamat, lain juga Ridwan Remin. Siapa yang nggak kenal Ridwan Remin ya? Kita semua kenal. Tiap kali videonya tayang di YouTube selalu jadi trending. Bahas karyanya Bang Kemal sampah lah, bahas rokok setuju lah. Pokoknya semuanya yang bersifat kontroversi. Nah kalau udah kayak gini, terus apa bedanya Ridwan sama Yonglex? Emang gak ada bedanya. Dari postur tubuh, Ridwan sama Yonglex sama-sama kurus. Iya gak? Iya gak? Terkenal gara-gara kontroversi sama. Ih gue yakin nih Ridwan tinggal dipakein tato, pakai snapback, jadi tuh one legs ya. Yakin gue beres dari Suci 7, Ridwan bakal duet sama Aukarin. Aukarin stand up, dia nge-rap. Woi, di satu panggung kan Aukarin masuk. Selamat malam Balai Sarbini. Woi, Ridwan belakang. Nenteng kuda soalnya. Gak enak. Nah, tapi Ridwan ini aslinya orangnya cuek teman-teman. Cuek banget. Bahkan kalau ada peserta yang close mic, dia tuh mukanya datar aja gitu. Kayak gak ada apa-apa. Biasa aja. Maksud gue bereaksi lah. Peluk kayak gitu walaupun di atas seneng-seneng gitu kayak Deswin. Gak apa-apa yang penting formalitas gitu. Iya Ridwan tuh selalu cuek. Nah dia tuh jarang banget ke rumah gue. Tapi sejak ada sesi roasting dia jadi sering ke rumah gue. Alasannya apapun. Kunci kosan hilang lah. Casan ketinggalan lah. Lupa alamat kosan lah. Semuanya jadi alasan. Iya. Biasanya kalau ke rumah gue ditanya sama nyokap gue, Ridwan udah makan belum? Udah bu di kosan. Sekarang tuh jadi so akrab gitu datang ke nyokap gua, Bu. Sekarang masak apa ya? Masak kangkung, Wan. Udah nggak usah basa-basi, mau ngerusting beler kan? Ini udah ibu siapin nih. Nih KTP, nih kartu keluarga. Koalisi sama nyokap gua, Ridwan. Dan yang terakhir adalah The Legend of Deswin Fakih, luar biasa. Finalis yang paling spesial di Suci 7. Gua Ridwan Mamat bikin materi dibantu komunitas, jadi dibantu lembaga BNN ya. Dan Deswin ini di show pertama sampai sekarang selalu bahas tentang jangan pakai narkoba, narkoba itu bahaya. Sementara ada istilah demotivasi atau motivasi terbalik. Semakin kita larang, semakin orang ingin melakukan. Contohnya ketika waktu kecil, kita lagi main air, orang tua teriak, jangan main air, oh kita berenang ya. Kita misalkan lagi, jangan lari, oh kita maraton. Jangan berantem, oh kita tawuran. Nah gue takutnya, gara-gara Deswin terlalu sering ngomong jangan pakai narkoba, orang bukannya takut malah penasaran. Ada orang abis nonton Ridwan Remin, ih gila Ridwan kerennya bahas cewek, jadi pengen nyium deh. Gitu. Ada orang abis nonton Deswin gitu, gila Deswin bahas narkoba keren ya, jadi pengen giting nih, nggak enak, nggak enak. Dan yang gua nggak suka dari Deswin itu terlalu memperkosa kata narkoba
buat jadi lelucon gitu. Narkoba dijadiin lucu, narkoba dijadiin lucu. Entar lama-lama orang terbiasa. Yang tadinya narkoba barang yang menyeramkan, jadi bahan bercandaan. Ada 2 orang lagi transaksi ganja misalkan. Ada ganja bos, ada nih, coba lihat. Terus dilihat ketawa. Ganja. Lo tahu ini apa? Ganja, betul, ganja. Ganja itu anjay, yey. Gua Dani Beler, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.